wa ta'ala. Terakhir kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Kali ini kita akan menggunakan kitab Fathul Mujib Al-Qorib, karangan dari Kiai Haji Afifuddin Muhajir, pengasuh dari pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, Kiai Afifuddin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyarat asya'a al-awwal wasani ma wasala amdan ilal jaufi al-munfatihi. Perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Yang pertama adalah sampainya dengan sengaja ke ke lubang. Contoh umpamanya kita menggunakan obat tetes telinga. Jadi obat tetes telinga itu kan digunakan sampai ke telinga terus masuk ke dalam gitu, masuk ke jauh itu. Atau umpamanya hidung, atau umpamanya kemaluan. Kemaluan ini yang mungkin agak sedikit, mungkin beberapa orang kurang berhati-hati ketika dia itu nyun sewu BAB di sungai, itu kadangkala itu sangat riskan sekali sesuatu yang dari luar masuk ke dalam, air yang ada di luar itu masuk ke dalam. Jadi ketika nyun sewu umpamanya ada orang buang air besar, ketika dia menganga, itu besar kemungkinan sesuatu yang di luar air itu masuk. Itu juga hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi sekiranya hal itu bisa dihindari. Amdan, beda lagi ini jadi amdan ya. Beda lagi ketika dia itu tidak tahu, ataupun dia mungkin iseng-iseng, ada temannya yang mungkin usil, ya beda. Ini dia itu sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga itu. Rongga dua lubang telinga, 2 lubang hidung, 2 lubang kemaluan, 1 lubang mulut. Awil mumfatihi ardon kal wusuli min makmumatin ila roksi fayajibu imsaku shaimi an dzalik. Kemudian dia ada luka yang menganga, umpamanya habis kecelakaan, ada luka yang menganga yang sekiranya itu dimasuki benda, misal dimasuki air ataupun obat lah, itu bisa sampai masuk ke jauh, itu juga bisa membatalkan. Maka nasihat musannaf di sini fayajibu imsaku shaimi an dzalik. Maka hendaknya orang-orang itu betul-betul menjaga dari hal-hal itu. Maka kalau ada luka itu harus berhati-hati. Dimasuki obat, dikenai air, itu bisa masuk ke rongga. Entah mungkin lukanya itu dekat perut lah umpamanya, atau mungkin di mana gitu, yang sekiranya hal itu bisa sampai masuk ke perut. Itu betul-betul dihati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu al-huknatu ayil ihtiqon wa huwa idkhali dawa'in wa nahwihi fi ahadis sabilaini al-qubul wa duburi. Jadi memasukkan obat salah satu lubang kemaluan ini juga membatalkan ini, kubul ataupun dubur. Al-huknah. Yang nomor 4, warabi'u al-qai'u amdan. Nomor 4 adalah muntah dengan sengaja. Mulutnya siang-siang hari di bulan Ramadan kok dimasuk-masuki apa gitu, sesuatu yang bisa muntah, dimasuk-masuki umpamanya entah sesuatu apalah, semacam semat apa itu ya, pokoknya yang bisa dia itu bisa diperkirakan muntah. Dengan dia itu main-main seperti itu muntah. Jadi muntah yang disengaja ini banyak macamnya lah, tergantung kondisi dan situasinya orangnya masing-masing bagaimana muntah dengan sengaja ini. Wal khamisu al wat'u amdan fil farji. Yang nomor 5 adalah yakni hubungan suami istri, jima dengan sengaja.
Apakah ada jima yang tidak sengaja itu? Ya Allahu a'lam ya. Gimana jima tidak sengaja ya? Tapi mungkin orang diperkosa mungkin ya. Jadi jima yang sengaja ini artinya ada kesengajaan dari kedua pelaku itu, kedua orang itu ya. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Wasadisu al-inzalu an mubasyaratin binahwi qubulin bila hailin bi khilafi ma law kana bihailin au nadorin au fikrin au ihtilamin. Yang berikutnya adalah yang nomor 6, yakni inzal an mubasyaratin, mengeluarkan mani dengan sengaja, onani ataupun masturbasi lah ya. Jadi itu bisa membatalkan puasa bila hailin. Berbeda ketika dia itu hanya memandang, hanya mengangan-angan, mau tidur mengangan-angan sesuatu yang tidak benar, keluar mani, atau memikirkan sesuatu yang tidak layak kemudian keluar, hanya mikir-mikir lah, tidak ada gerakan untuk bisa mengeluarkan mani tersebut, ataupun awih tilamin, ataupun mimpi basah, itu tidak apa-apa. Mimpi basah itu tidak apa-apa. Wasabiu ilal ashir, yang 7 sampai 10 ini itu al haidu, orang yang haid, wan nifasu, nifas, wal junun, orang gila, tiba-tiba di tengah hari itu gila, batal. Tiba-tiba waridatu, murtad, dia tiba-tiba masuk agama lain, mempercayai kepercayaan agama lain, maka hal-hal ini bisa menyebabkan batal puasanya. Murtad ini banyak kategorinya, jadi hal ini membatalkan puasa. Famata toro'a syai'un minal arba'ati fi asna'i shaumi walau lahdotan abtolahu. Jadi hal-hal itu tadi yang disebutkan dari 4 ini, walaupun gilanya itu sebentar, gilanya cuma semenit, setelah itu dia sadar lagi, tetap batal. Walau lahdotan, walaupun hanya sebentar itu batal. Murtadnya hanya sebentar, 2 menit, setelah itu masuk Islam lagi, batal. Walaupun sebentar, walau lahdotan abtolahu, tetap hal itu membatalkan puasa. Jadi seperti itu ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kiranya pembahasan pada malam hari ini semoga ada manfaat dan barokahnya. Apabila ada pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan dicantumkan di kolom komentar. Gitu ya. Baiklah, harapan kami yang telah disampaikan ini tadi bisa ya diamalkan lah ya. Jadi bisa betul-betul difahami, terus kemudian diamalkan, diistiqomahkan, supaya betul-betul menjadi ilmu yang manfaat barokah. Itu harapan kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan, diberikan semangat di dalam khidmah lidinil Islam ila akhiril hayah. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo seperti biasa kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.